anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Nah, kali ini Ibu akan mengajar materi bahasa Indonesia. Anak-anak bisa siapkan dulu buku penanya. Jika sudah siap, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Kali ini kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia yang ada di tema 9 subtema 2. Sebelumnya, silakan kalian siapkan pena 4D, kemudian buka tema 9 subtema 2. Dalam video ini, Ibu akan mengajarkan cara membuat laporan hasil wawancara. Kalian bisa buka kalau di pena itu ada di halaman 120. Langkah-langkah membuat laporan wawancara. Yang pertama, menuliskan topik wawancara. Nah, topik wawancara itu adalah pokok dari wawancara. Misalnya, pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian, menuliskan narasumber, yaitu orang yang akan kita wawancarai. Menuliskan pewawancara, orang yang melakukan wawancara. Yang kedua, menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban. Nah, di sini perlu diingat bahwa hanya pertanyaan dan jawaban penting saja yang harus dituliskan di dalam laporan wawancara. Yang ketiga, menuliskan kesimpulan hasil wawancara. Kalian bisa menemukan kesimpulan hasil wawancara dari pertanyaan dan jawaban yang sudah kalian tuliskan sebelumnya. Jadi, kalian baca baik-baik, dipahami, baru bisa kita menuliskan kesimpulannya. Berikut teks wawancara. Ibu minta kalian baca dengan seksama, karena setelah ini Ibu akan mengajari cara membuat laporan wawancara berdasarkan teks wawancara ini. Jadi, kalian harus baca dulu teks ini terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa melihat bentuk laporan hasil wawancara. Nah, laporan hasil wawancara ini Ibu ambil contohnya dari pena halaman 121. Kalian bisa lihat juga di pena kalian masing-masing. Ini Ibu ambil dari situ. Coba kita lihat sama-sama dulu ya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang apa-apa saja yang wajib ada di dalam laporan hasil wawancara. Nah, yang pertama adalah topik wawancara. Nah, di sini sudah ada ya, topik wawancara. Lalu yang kedua, narasumber. Siapa nama narasumbernya nanti akan kita tuliskan di sini. Lalu yang ketiga,
pewawancara. Ada juga di sini ya. Lalu berikutnya adalah waktu dan tempat. Nah, dari contoh yang ada di Bu Pena ini, tidak ada dicantumkan untuk waktu dan tempat. Sebenarnya ini harusnya ada waktu dan tempat ya. Nah, untuk kesempatan kali ini, karena kita nanti akan membuat laporan hasil wawancaranya hanya berdasarkan dari teks yang tadi, maka tidak perlu ada dituliskan waktu dan tempat. Tapi seandainya kalian melakukan wawancara secara langsung, misalnya kalian diberi tugas oleh guru melakukan wawancara secara langsung terhadap seorang narasumber misalnya ya. Nah, itu kalian wajib menuliskan waktu dan tempat wawancara ya. Karena di sini kita tidak melakukan wawancara secara langsung, maka itu tidak perlu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah daftar pertanyaan dan jawaban dari narasumber. Nanti akan kita tuliskan pertanyaan dan jawaban dari narasumber itu ke dalam tabel ini. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari hasil wawancara akan kita tuliskan di bagian sini nanti ya. Nah, baik anak-anak, di sini sudah ada. Yang ini adalah laporan hasil wawancara, kemudian yang di sebelahnya teks wawancara yang tadi sudah Ibu suruh kalian untuk membacanya ya. Oke, sekarang kita akan coba membuat laporan hasil wawancara berdasarkan teks tadi. Kita mulai ya. Yang pertama adalah nama pewawancara. Nah, setelah kalian baca, pasti kalian tahu siapa yang menjadi pewawancaranya, yaitu adalah Ridwan. Nah, kita tuliskan ya di sini. Nama pewawancaranya adalah Ridwan. Kemudian, nama narasumber. Narasumber dalam wawancara ini adalah Pak Ahmad ya. Nah, kita tuliskan juga di sini. Ahmad. Kemudian, topik wawancara. Nah, bagaimana cara kita mengetahui topik wawancara? Kalian harus baca dulu teks wawancara tadi dengan seksama. Lalu, kalian ambil inti dari wawancara itu apa sih? Nah, itulah yang bisa kita tuliskan di topik wawancara. Sebenarnya di sini sudah terlihat sih, jika kalian membaca di bagian pertama ini ya. Nah, jadi topiknya di sini adalah pemanfaatan waduk. Ya, pemanfaatan waduk untuk mengairi sawah warga. Namun kita singkat saja, menjadi pemanfaatan waduk. Kita tulis. Nah, baik. Selanjutnya adalah daftar pertanyaan dan jawaban dari narasumber. Kita bisa lihat dari percakapan yang dilakukan antara Ridwan dan Pak Ahmad. Nah, untuk dituliskan di sini, kita pilih pertanyaan yang penting saja ya. Nah, misalnya kayak ini kan, ini hanya sapaan dari Ridwan kepada Pak Ahmad. Nah, ini tidak perlulah kita tuliskan ya. Kita mulai menuliskannya itu dari yang penting. Nah, misalnya ini boleh nih. Sudah berapa lama Bapak bekerja menjaga waduk? Ini boleh kita tuliskan ya. Nah, coba kita tuliskan. Pertanyaan yang pertama,
Lalu, kalian bisa lihat jawabannya, yaitu kurang lebih 10 tahun waktunya. Kita singkat ya, tidak perlu kita tuliskan sama persis seperti yang di sini. Nah, sudah selesai untuk pertanyaan yang pertama. Lalu yang berikutnya, pertanyaan yang penting. Nah, ini ya. Apa pengertian waduk? Cukup kita tuliskan seperti ini saja. Untuk pertanyaan yang kedua, apa pengertian waduk? Lalu jawabannya juga kita tuliskan ya. Nah ini, waduk adalah sungai buatan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Nah itu adalah pengertian dari waduk. Tuliskan ya. Nah, baik anak-anak, yang bagian ininya tidak Ibu tuliskan ya, karena mungkin nanti akan diperlukan di bagian yang lain. Namun kan di sini pertanyaannya hanya pengertian waduk, maka Ibu hanya menuliskan pengertian dari waduknya saja. Nah, lalu kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, sumber daya alam apa saja yang digunakan dalam waduk ini? Nah, ini boleh kita tuliskan ya. Sumber daya alam apa yang dimanfaatkan dalam waduk ini? Dan jawabannya adalah memanfaatkan sumber daya alam air ya. Jadi sumber daya alam air. Nah, cukup seperti itu saja. Nah, coba kita cek ada lagi tidak pertanyaannya ya. Nah, sepertinya hanya begitu saja pertanyaan yang sudah ditanyakan di dalam teks wawancara ini ya. Nah, tapi ini penting juga ini. Nah, manfaat waduk bagi warga sekitar khusus ya ini manfaatnya ya. Karena biasanya waduk itu beda tempat, beda juga pemanfaatannya. Nah, ini boleh kita tuliskan. Cuman kita buat ke pertanyaan baru ya. Walaupun tidak ada ditanyakan di sini kan ini kan nyambung nih sama yang awal. Jadi kita buatkan saja di sini apa manfaat waduk bagi warga sekitar sini. Nah, kita tuliskan jawabannya ya. Berfungsi untuk mengairi sawah-sawah milik warga. Nah, kita tuliskan. Ya, Ibu rasa sudah cukup untuk bagian daftar pertanyaan dan jawaban dari narasumber. Ini kita isi dengan pertanyaan dan jawaban yang penting saja ya anak-anak ya. Kalau kalimat pembuka dan penutup itu Ibu rasa tidak perlu dituliskan di sini. Karena laporan hasil wawancara itu haruslah berisi tentang hal-hal yang penting ya. Lalu kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan ini sebenarnya pengembangan dari topik tadi. Jadi, inti sari dari wawancara yang dilakukan oleh Ridwan kepada Pak Ahmad itu apa sih? Nah, setelah anak-anak membaca dan memahami, pasti kalian bisa menemukan kesimpulan dari sebuah wawancara. Jika kalian masih kesulitan, kalian boleh membaca wawancara ini berulang-ulang. Atau bisa juga
dilihat dari daftar pertanyaan dan jawaban. Kita bisa menarik kesimpulan dari pertanyaan dan jawaban. Ya. Nah, setelah dicermati, dapat kita simpulkan ya, bahwa hasilnya adalah waduk yang dijaga oleh Pak Ridwan ini memanfaatkan sumber daya alam air untuk mengairi sawah warga. Nah, akan Ibu tuliskan ya. Nah, jika kita sudah buat kesimpulan, berarti sudah selesai laporan hasil wawancara sederhana kita ya. Nah, kalian boleh berlatih di rumah sendiri, boleh dicari dari teks-teks hasil wawancara, lalu kalian buat laporannya, atau lebih baik jika kalian melakukan wawancara, kemudian kalian buat laporannya. Boleh mewawancarai orang tua, ataupun siapapun yang kalian kenal ya, hanya untuk latihan ya. Nah, ini untuk tugas kalian, kerjakan langsung di Bupena saja. Sekian video pembelajaran untuk kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.